pesawat bisnis, rumah dapat. Dibandingkan dengan kami yang tidak ada fasilitas rumah, kendaraan dan sebagainya, tapi bukan berarti kami minta, tidak. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya secara umum semuanya sudah kami lakukan, ya mungkin penilaian secara apakah maksimal atau optimal, pastinya di antara optimal maksimal itu kami sudah lakukan banyak hal. Kemudian tadi berkaitan dengan permasalahan penindakan. Ada beberapa permasalahan OTT. Ya, sebenarnya ini bukan permasalahan, tapi adalah kegiatan yang sudah kami lakukan terhadap beberapa pihak. Yang pertama, OTT pasti tidak menargetkan satu pihak atau pihak lainnya. Semua berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kepada pihak pengaduan dan pelayanan masyarakat yang ada di KPK. Selanjutnya kami olah, kami telaah, dan kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan tertutup. Nah, dari proses penyelidikan tertutup itulah kemudian terhadap pelaku yang tertangkap tangan itu kami lakukan penindakan atau proses. Ini juga berkaitan dengan mungkin soal penyitaannya, kemudian orangnya tidak di tempat, orangnya tidak menerima secara langsung. Jadi OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face mereka ketemu, ada serah terima secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering, sehingga dalam kesempatan 1 kali 24 jam, itulah yang kami maksimalkan untuk bisa mengungkap semua proses yang sudah terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya prosesnya sebelumnya, tapi ada kaitan bukti, ada catatan, ada barang bukti elektronik, dan ada bukti-bukti yang lain yang bisa mendukung bahwa yang bersangkutan meskipun tidak secara langsung tertangkap tangan, tapi merupakan satu bentuk rangkaian dalam perbuatan tersebut. Jadi nanti akan ditambahkan juga oleh Pak Fitro. Kemudian beberapa yang berkaitan dengan masalah anggaran, kami mohon izin pimpinan bahwa hari ini kami taat ajas, taat aturan, bahwa yang kami bahas adalah soal kinerja, evaluasi, dan rencana kerja untuk 2026, sehingga untuk usulan anggaran seperti Pak Saprudin tadi sampaikan, mungkin belum kami sampaikan, Bapak, tapi sebenarnya ya kami sangat bersukacita manakala diberikan kesempatan, karena soal anggaran ini memang kami berusaha efektif, efisien, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Sebagai contoh, kegiatan Hakordia yang dilakukan di 2025 itu angkanya, pengeluarannya lebih sangat kecil dibandingkan 2024 yang dilaksanakan di Jakarta. Kami tidak menyebutkan angkanya, mungkin nanti kami menghadap langsung, tapi ini sangat efisien. Kemudian dari sisi pencapaian hasil itu juga luar biasa. Kegiatan di lapangan, perjalanan dinas dan sebagainya, tapi sangat terbatas. Pimpinan yang berangkat itu paling hanya didampingi maksimal 2. Protokol atau ajudan, gitu. Tidak pernah kami melibatkan pihak-pihak lain, kecuali memang kegiatan itu ada keterlibatan dari unit kerja yang lain dan memang membutuhkan satu pegawai atau lebih banyak pegawai untuk bisa bergabung dalam kegiatan tersebut. Sehingga sangat-sangat efisien. Kemudian masalah pengembalian, kami juga sampaikan bahwa secara aset recovery, kami berusaha memaksimalkan bahwa aset recovery ini bukan hanya didapatkan dari pada saat penyitaan saja, tapi seringkali ini juga berkaitan dengan putusan hakim bahwa antara yang kami ajukan dengan yang diputuskan seringkali selisih, ada perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga kemudian tidak dilakukan secara maksimal. Namun demikian, ini juga salah satu modus yang dilakukan oleh para pelaku. Ada penyamaran, ada menyembunyikan, kemudian ada juga menempatkan pada posisi tempat yang lain, sehingga proses tracing-nya juga cukup lama. Kami harus melakukan penelusuran, bekerja sama dengan sektor jasa keuangan, dengan pajak, dengan pemerintah, dan lain-lain. Namun demikian selalu kami upayakan, karena sebagaimana tuntutan dan sebagaimana yang sudah digariskan dalam program kegiatan KPK sendiri, yang diunggulkan adalah aset recovery. Kemudian masalah pencegahan saksi tadi sampaikan, kami akan memperdomani sebagaimana pasal 114 bahwa saksi
tidak dilakukan pencegahan. Namun demikian kami sampaikan bahwa untuk penerapan KUHP, KUHAP, kami pastikan bahwa KPK komitmen. Namun di sisi lain, KPK juga melakukan kajian terhadap beberapa pasal yang ada. Sebagaimana tadi Pak Beni sampaikan, bahwa ada pasal-pasal yang pada posisinya sebelumnya di leg spesialis, kemudian berada di leg generalis 604, 605. Nah, itu juga sebagian sudah kami terapkan, tentu dengan beberapa pertimbangan. Kemudian ada hal-hal juga masalah pendampingan terhadap saksi, advokat, itu sejak awal, terutama dalam kasus tertangkap tangan, itu juga sudah kami tawarkan. Apabila mereka memang tidak mampu juga kami berikan dari advokat-advokat yang sudah bekerja sama atau bisa ditentukan oleh Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian berkaitan dengan masalah bagaimana atau sejauh mana sebenarnya upaya KPK ya terhadap masalah pencegahan. Tadi saya singgung sedikit bahwa pencegahan ini sudah dilakukan, gitu. Tapi seringkali ini mungkin berhubungan juga masalah apakah sistem, kemudian regulasi yang masih ada tumpang tindih, gitu. Tadi banyak disampaikan sama Bu Mercy, upaya terkait masalah SPI dan lain kami akan sampaikan. Jadi regulasi seringkali dijadikan sebagai sebuah celah. Kemudian ada permasalahan juga yang kami garis bawahi masalah kontestasi. Nah, seringkali kontestasi ini akhirnya tidak transparan. Ini yang kami perlukan bahwa harus dilakukan penguatan. Bahkan kaderisasi terhadap calon yang akan menjadi mungkin kepala daerah atau di legislatif. Sehingga betul-betul calon-calon tersebut memiliki idealisme yang sangat positif. Bukan hanya idealisme yang kepada partai saja, tetapi idealisme yang kepada masyarakat juga, kepada urusan-urusan pembangunan. Tadi Pak Rikwanto sampaikan soal masalah privilege, seolah-olah bahwa kalau sudah pejabat, bahwa privilege terhadap uang daerah, DIPA dan lain seolah menjadi miliknya. Nah, sebenarnya justru terbalik Pak Rikwanto menizin. Pejabat itu statusnya adalah memiliki privilege. Dia mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Naik pesawat bisnis, rumah dapat. Dibandingkan dengan kami yang tidak ada fasilitas rumah, kendaraan dan sebagainya, tapi bukan berarti kami minta, tidak gitu, tapi kami bandingkan seperti itu. Tidak Habib, gitu. Kami sudah bersyukur dengan apa yang kami dapatkan. Jadi sekali lagi sebenarnya privilege itu seharusnya kepala daerah justru mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, mereka sudah mendapatkan semua fasilitas, gitu. Tetapi akhirnya kemudian yang terjadi, fakta yang muncul terutama dalam penanganan perkara, justru mereka mengkondisikan, gitu. Terutama ya mungkin banyak hal perlu saya sampaikan juga, kadang-kadang ada mungkin permasalahan yang terjadi di internal antara kepala daerah, wakil kepala daerah, muncul sedikit banyak friksi, konflik. Nah ini juga menyebabkan mungkin wakilnya ngintip kepala daerahnya tidak memberikan kesempatan, kewenangan, delegasi dan lain-lain tugas kepada wakil kepala daerah, dan akhirnya menyebutkan permasalahan-permasalahan yang signifikan mengganggu proses pemerintahan dan pastinya terhadap pelayanan publik dan masyarakat. Kemudian saya kembali lagi soal masalah pencegahan, sekali lagi sebenarnya kami sudah banyak melakukan upaya-upaya, gitu. Kedeputian Korsup, Kedeputian Pencegahan, dan Kedeputian di Permas itu sudah sangat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bahkan dengan melihat angka berdasarkan survei penilaian integritas, berdasarkan angka monitoring center, surveillance, prevention, itu sebenarnya bisa melihat mana yang masih rentan, waspada, dan terjaga. Dengan angka tersebut, Bu Mercy, itu sebenarnya secara detail bisa dilihat di jaga.id. Detailnya seperti apa, gitu. Jadi kalau misalkan ada kerawanan, ada kerentanan, unit kerja mana yang paling berisiko terpapar masalah korupsi. Karena sebenarnya kalau berbicara soal integritas, ini sudah banyak pegawai ASN yang memiliki integritas luar biasa, tapi kemudian dari satu sisi tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki satu jabatan. Bahkan ironisnya seringkali orang yang berintegritas malah disampaikan
kamu belum dapat aja posisi basah. Di saat kamu dapat, mungkin kamu akan lebih rakus, lebih galak daripada yang lain. Kemudian juga kami sampaikan, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.